memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya, haleluya. Ya Aba, ya Bapa, selamat pagi. Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Roh Kudus, Kau tetap pimpin kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini. Dan kata hadir di sana kami ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus
Kita bisa berdoa untuk syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Bu Ami, Esther Sepsi, Pak Anton, semua yang sudah bergabung pada pagi hari ini, Pak Henry, Bu Viken, Bu Rima, Pak Anton, juga Pak Bambang Sujatmiko ya. Selamat pagi semuanya. Rima, Pak Anton, Pak Itekun, Bu Debi, Steve dan Dave, Andrian, Pak Yusak, good morning. Terima kasih ucapannya Pak Bambang, CCMI. Hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus. Gereja kami mengadakan ibadah nanti sore ya. Karena nanti akan disambung 10 hari kepenuhan Roh Kudus atau malam pencurahan Roh Kudus ya. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 26 ya. Kita belajar tentang nama-nama Roh Kudus. Nama-nama Roh Kudus itu penting sekali. Sebab nama-nama itu menyatakan sifatnya dan pekerjaannya. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Amin. Dilanjut Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. CCMI, good morning. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Amin. Amin. Nah, inilah Roh Kudus sebagai penghibur ya. Jadi menyatakan perangai dan pekerjaannya. Ia roh penghibur. Jika Anda hari ini merasa sedih, susah, merasa kesepian, nah ini berdoa dalam bahasa lidah ya. Berdoa dalam bahasa roh. Bagi yang punya karunia lidah, no problem. Tapi bagi yang belum memiliki karunia lidah, bisa bergabung dengan gereja setempat yang mengadakan malam pencurahan Roh Kudus. Kalau di gerejamu nggak ada, mungkin bisa cari tempat yang lain yang mengadakannya. Untuk nanti kembali lagi ke gerejamu ya. Jangan pindah. Dulu Pak Gem menerima karunia berbahasa lidah dari mana ya? Masih ingat nggak? Ya, di kamar berdoa ya. Berdoa bersama juga bisa ya. Bisa ditransfer ya. Bahasa roh itu. Saya ditransfer itu bukan hanya semata-mata mani cuan-cuan, tapi Roh Kudus pun bisa ditransfer ya. Dalam arti apa? Kalau satu orang berbahasa lidah, akhirnya temannya yang di sampingnya yang mendengarkannya tertarik atau terberkati juga sehingga ia berbahasa lidah. Ya, mungkin banyak. Ada seorang jemaat yang dia tidak bisa bahasa roh, tapi dia rindu untuk bisa berbahasa roh. Lalu pada malam pencurahan Roh Kudus itu dia minta untuk didoakan untuk bisa berbahasa roh. Ya, ayo kita bersama-sama ya, kita berbahasa roh. Lalu saya ajak dia berbahasa roh. Akhirnya dia bisa berbahasa roh. Waduh, dia sukacita sekali. Aku bisa Pak, aku bisa Pak. Ya luar biasa, sehingga malam itu pencurahan Roh Kudus sungguh ada ya, sungguh terjadi ya, sehingga dia bisa berbahasa roh malam hari itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena ada aliran yang mengatakan nanti ya, karunia, kita belajar tentang karunia-karunia bahasa lidah ya.
bahwa karunia-karunia ini sudah berhenti pada zamannya rasul-rasul. Nah, ini pengertian yang kurang benar ya. Tetapi harus dipelajari lagi gitu ya. Jangan berhenti sampai situ aja. Pengertian-pengertian dalam Alkitab itu harus digali lagi, dipelajari lagi sampai kebenaran itu muncul ya. Yang kedua adalah roh yang diberikan Bapa ya. Lukas 11 ayat 13. Nama-nama Roh Kudus yang menyatakan perangai dan pekerjaannya, salah satunya yaitu roh itu diberikan Bapa ya. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Jadi gampang sekali. Minta kepada Bapa. Aku pengen berbahasa lidah. Tentu diberikan ya. Ya. Ada orang yang bertahun-tahun pengen rindu menerima karunia bahasa lidah ini tapi tidak bisa. Ya jangan putus asa. Ya tetap minta kepada Bapa. Suatu hari nanti pasti diberikan kalau ada kerinduan. Tapi biasanya orang-orang yang kurang percaya, orang-orang yang menganggap remeh, orang-orang yang merasa nggak perlu berbahasa lidah yang nggak dapat saudara, karena ini roh yang diberikan oleh Bapa ya. Yang ketiga yaitu roh yang membangkitkan. Nah ini penting ya, roh yang membangkitkan. Roma 1 ayat 4. Banyak ayat ya karena kita belajar. Roma 1 ayat 4. Dan menurut roh kekudusan yang dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Halo Lisa, Michael, Bu Lili Lestari, Bunli. Ayo kita belajar tentang nama-nama Roh Kudus ya. Roh yang membangkitkan. Mari sekali lagi kita baca Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat 4. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi Roh Kudus inilah yang membangkitkan Yesus Kristus dari kubur ya. Sebagai manusia kan ia harus mati karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan mengalami kematian. Tetapi siapa yang membangkitkan? Ya Roh Kudus. Roh inilah nanti yang akan membangkitkan kita semua ya. Kita juga akan mati, pasti mati ya. Tetapi untuk hidup kekal selama-lamanya kita punya tubuh kemuliaan yang dibangkitkan oleh Roh Kudus. Roma 1 ayat 4. Yang keempat yaitu roh yang mengadili dan yang membakar. Yesaya 4 ayat 4. Yesaya 4 ayat 4. Roh yang mengadili dan yang membakar. Yesaya 4 ayat 4. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Nah, roh yang mengadili, artinya roh ini roh keadilan ya. Ia adil. Dan yang membakar, membakar apa? Membakar dosa. Jadi pengudusan seseorang itu dilakukan oleh Roh Kudus setiap hari, dikuduskan ya. Mungkin kita hari ini sudah berbuat salah. Mungkin kita besok juga berbuat salah, dan siapa yang akan menguduskan kita kembali ya, supaya kita bisa berdiri tegak di hadapan Bapa di surga, baik itu untuk berdoa, untuk melayani Tuhan. Maka Roh Kuduslah yang membakar segala dosa kita. Amin. Amin. Yang kelima yaitu roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17. Roh kebenaran. Ada 10 nama-nama ya. Kita sudah sampai yang kelima. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia
dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Amin. Oh, luar biasa Roh Kudus ini ya. Roh Kudus ini adalah roh kebenaran. Dunia memang menolak, iya, karena tidak kenal ya. Kalau orang tidak kenal, masuk ke rumah orang, mendayoh, bertamu gitu, mungkin saudara nggak mengizinkan ya, siapa kamu ya. Tetapi kalau kita menerima Dia, kita mengenal Dia, dari apa kita kenal? Kemarin kita belajar tentang kealahannya. Kita kenal dari pelajaran-pelajaran yang kita terima. Kita kenal dari perbuatan-perbuatannya yang menuntun kita di jalan kebenaran setiap hari. Maka kita pasti menerima Dia. Sehingga ketika kita menyatakan diri bertobat, bahkan mau bertobat saja ya, kemudian mendatangi imam dan belajar tentang firman, kemudian memberi diri dibaptis, maka ketika engkau keluar dari air, roh kebenaran itu ada bersama-sama dengan kamu. Apa bisa sebelum dibaptis sudah dipenuhi oleh roh kebenaran? Ya bisa kalau engkau mendengar firman dan berubah, bertobat ya. Ya, aku percaya, maka Roh Kudus sudah mendiami kamu. Baptisan adalah tanda atau meterai bahwa engkau menjadi seperti Kristus, siap dibentuk seperti Kristus. Engkau adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Engkaulah dalam tanda kutip anak-anak Allah ya. Keenam, roh yang dijanjikan Bapa. Efesus 1 ayat 13. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi, selamat pagi. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Amin. Nah inilah roh yang dijanjikan oleh Bapa. Ketika engkau dibaptis air dan engkau dibaptis Roh Kudus, maka engkau menerima roh yang dijanjikan Bapa, yaitu Roh Kudus. Amin. Yang ketujuh, roh yang memerdekakan. Roh yang memerdekakan. Selamat pagi Pak Yohanes Wemengkang. Oke, Wayu. Ayat Roma 8 ayat 2. Roh yang memerdekakan. Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Amin. Kita perlu Roh Kudus untuk memerdekakan kita dari dosa. Sebab apa? Dosa ini mengikat ya, seperti ikatan tali gitu ya. Perlu seseorang yang memutuskan tali itu. Perlu seseorang yang membuka keterikatan itu. Kalau dulu kita hidup di bawah perbudakan dosa, maka perlu Roh Kudus yang memerdekakan kita dari dosa itu. Ya, kita perlu dimerdekakan oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu akan mengingatkan kebenaran ya, kebenaran firman Tuhan, dan ketika kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan itu, maka kita sadar dan kita kembali kepada Tuhan. Nah, Dialah yang memerdekakan kita dari belenggu dosa. Yang kedelapan yaitu roh kasih karunia. Nah ini yang luar biasa ya, Ibrani 10 ayat 29. Roh kasih karunia. Ibrani 10 ayat 29. Ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Nah, dikatakan roh kasih karunia, yaitu Roh Kudus. Jika kita menginjak-injak
kebenaran ya. Jika kita artinya lari dari kebenaran, kita melakukan kekerasan kepada kebenaran itu, maka roh kasih karunia yaitu Roh Kudus ya. Roh Kudus itu berduka ya. Roh Kudus itu kecewa ya. Roh Kudus itu bisa merasakan ya. 9. Roh kemuliaan. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 14. Roh kemuliaan. 1 Petrus 4 ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 14. Ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Amin. Jadi jika kita dihina orang, kita dinista orang, bahkan kita diludahi orang, enggak usah membalas ya. Karena roh kemuliaan itu ada pada kita. Roh Kudus itu akan ada pada kita. Engkau akan dimuliakan tepat pada waktunya Tuhan. Jadi kita tidak perlu uring-uringan ketika orang itu menghina kita ya. Karena apa? Di dalam kita ada roh kemuliaan Bapa. Kalau roh kemuliaan Roh Kudus itu, kalau mereka menghina kita sama dengan menghina Roh Kudus ya, maka Roh Kudus akan bela kita. Amin. Amin. Ayat 10 yang terakhir yaitu roh yang kekal. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Amin, amin, amin. Jadi roh yang kekal itu Roh Kudus ya, supaya tetap membawa kita dalam penyembahan kepada Allah. Amin. Amin. Dialah semua nama-nama ini yang menyatakan perangai dan pekerjaan Roh Kudus. Saya ulangi ya, yang pertama roh penghibur, 2 roh yang diberikan Bapa, 3 roh yang membangkitkan, 4 roh yang mengadili dan yang membakar, 5 roh kebenaran, 6 roh yang dijanjikan Bapa, 7 roh yang memerdekakan, 8 roh kasih karunia, 9 roh kemuliaan, 10 roh yang kekal. Apabila Anda membaca tulisan yang mengatakan demikian, maka itu adalah Roh Kudus sesuai dengan perangai dan pekerjaannya. Amin. Amin. Haleluya. Karena hari ini kita mungkin yang ada gereja pagi akan berangkat. Kalau kami ada di gereja jam 7 malam nanti ya. Silakan untuk dapat mempersiapkan diri, mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas pelajaran hari ini tentang Roh Kudus, di mana kami akan lebih mengerti peran-peran daripada Roh Kudus kepada kita. Bahwa ada Roh Kudus di dalam kita, tentu Roh Kudus pimpin kita di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa terarah dengan baik karena pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ketika kami lebih dalam lagi belajar dari hari ke hari, tuntun kami Roh Kudus, singkapkan apa yang terselubung. Bila kami ada dosa Tuhan, Engkau hapuskan dosa kami. Kami ingat akan dosa-dosa kami. Kami mungkin sudah melukai hati Tuhan dengan perkataan, bahkan dengan tindakan kami. Kami mau tetap hidup di dalam kekudusan-Mu Bapa. Bantu rekan-rekan kami, bantu setiap kami ketika kami tidak mampu berjalan di dalam kebenaran. Seringkali kami jatuh bangun Tuhan. Bantu kami untuk kami tetap tegak di hadapan Tuhan. Terima
terima kasih untuk kekuatan baru yang setiap hari Engkau berikan kepada kami. Terima kasih di mana kerinduan hati kami untuk tetap bersamamu, menikmati bait-Mu, dan memandang indah wajah Tuhan selalu kami miliki. Tuhan, ingatkan kami akan kebenaran firman-Mu setiap hari, setiap saat, sehingga kami boleh berjalan bersama-Mu senantiasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, 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 amin. Amin. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. See you tomorrow guys. Selamat beribadah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Selamat beribadah guys. Haleluya. Sampai ketemu besok. Tetap sehat, tetap semangat. Semuanya diberkati Tuhan. Baik bless yang you nanti all. malam Haleluya. maupun nanti siang, sore, malam menyertai renungan ini. God bless you all. Thank you. Haleluya.